Laki, kau sudah bicara dengan Pragya? Shh, duduk. Ada apa? Bado, kau benar. Pragya tidak suka dengan pernikahan ini. Dia bilang apa? Dia jatuh cinta dengan pria lain. Tapi kau tidak perlu khawatir. Aku sudah tahu semua tentang pria itu. Dia pria yang baik dan Pragya akan bahagia bersamanya. Siapa pria itu? Waktunya belum tepat untuk mengatakannya. Tapi ada sedikit masalah. Apa? Aku tidak bisa memberitahu paman dan bibi soal pria itu. Tapi kenapa, Laki? Masalahnya, pria itu belum bekerja. Dia pengangguran. Tidak ada satupun orang tua yang mau menikahkan putri mereka dengan pengangguran. Jadi apa yang harus kita lakukan? Aku punya ide. Ide apa? Kami punya tanah di dekat desa. Aku berpikir untuk membangun pabrik di sana. Dia akan punya pekerjaan dan setelah itu dia akan mendapatkan penghasilan yang besar. Oh iya. Aku akan bangun rumah untuk Pragya, biar mereka tinggal di sana. Wah, Laki, kau sudah pikirkan semua itu untuk Pragya. Kau lihat saja nanti. Aku akan urus semuanya untuk mereka, supaya mereka selalu bahagia. Kehidupan pernikahan mereka akan selalu bahagia. Apa kau tidak akan beritahu siapa pria itu? Nama pria itu adalah pengacara telepon. Aku telepon dia dari tadi. Aku harus bicara dengannya. Iya, Pak. Salam. Terima kasih sudah menghubungiku. Sebenarnya ada satu hal penting yang ingin kubicarakan. Kalau tidak sibuk, boleh aku ke kantormu? Ya, baiklah. Aku segera ke sana. Laki menjadi sangat peduli dengan semua hal yang berhubungan dengan pernikahannya Pragya. Jika dia menikahkan Pragya dengan pria yang dia sukai, maka dia bisa hidup bahagia. Dan semua orang pasti akan senang. Terima kasih banyak, Dewa Siwa. Ibu, apa kau memanggilku? Iya. Dengarkan ibu baik-baik. Sikapmu hari ini sesuatu yang tidak ingin kulihat. Aku sudah memilihkan calon suami untukmu. Dan apakah kau menyukainya atau tidak? Pada calon suamimu itu tidak ada yang peduli sama sekali. Mulai sekarang, aku ingin kau bersikap senang dan gembira. Apakah kau mendengarkan kata-kata ibu? Ibu ingin melihatmu tersenyum. Sekarang ibu ingin kau simpan semua perhiasan ini. Setelah kau menikah nanti, kau harus mengenakan semuanya ini setiap hari. Pragya, kau sudah menyelesaikan ujian bahasa Inggrismu, kan? Memangnya ada apa? Kau tidak memberitahu kami? Sebenarnya, aku... Berhentilah bicara seperti itu. Bicara yang jelas. Aku gagal di ujian itu. Kau gagal? Tidak, bukan begitu, Bi. Itu bukan kesalahanku. Itu semua pasti karena Fardan. Dia melakukan ini karena dia ingin balas dendam kepadaku. Aku sudah menghina kakak iparnya di depan orang banyak, jadi... Nah, bagus dia melakukan itu padamu. Bagus dia tidak meluluskanmu. Maksudku, jika kau lulus ujian, kau akan merengek padaku, meminta izin untuk melanjutkan sekolahmu. Kau pasti ingin melanjutkan belajar bahasa Inggris dan mungkin ingin jadi guru. Tapi kau tidak lulus. Mulai sekarang, kau tidak boleh bersenang-senang atau bersikap seperti anak kecil. Mulai sekarang, kau harus berhenti bersikap manja. Sekarang kau akan belajar mengurus rumah tangga. Karena sebentar lagi kau akan menikah dengan keluarga terhormat. Kalau kau tidak bisa mengerjakan apa-apa di sana, kau akan dibenci. Dan ibu mertuamu, dia akan bertanya padaku, kenapa aku tidak mengajarimu? Ini ambillah. Gelang-gelang ini terbuat dari emas. Ini tidak masalah kan Iya, berarti? Kamla. Ambil, ayo pakailah. Aku tidak mau pakai perhiasanmu, dan aku tidak mau belajar melakukan pekerjaan rumah.
Ya ampun Kamla, kenapa kau marah? Coba kendalikan dirimu. Pragya masih anak-anak, dia belum dewasa. Masih banyak yang belum dia paham. Kau jangan khawatir, aku akan bicara dengannya. Dia pasti mengerti. Iya Bu, aku akan bicara padanya. Dia pasti akan patuh. Tapi Bu, aku ingin tanya, nanti kita akan mengadakan pesta pernikahan yang mewah kan? Dan nanti banyak orang yang akan diundang. Pernikahan itu akan megah dan menjadi pernikahan terbaik yang pernah ada di sini. Dan aku akan mengirim undangan ke semua orang yang tinggal jauh dari sini. Hidangan pernikahannya akan sangat mewah. Mereka semua akan mengingatnya seumur hidup. Jadi Bu, semua orang dari Bakriawal juga diundang? Maksudku adalah keluarganya Bado dan juga... Jangan menyebut nama mereka. Aku tidak membenci mereka. Tapi Mbak Lati juga tidak mau mereka datang, iya kan Mbak Lati? Iya Kamla. Dan semua orang tahu kalau Masalah selalu mengikuti keluarga Bado kemanapun mereka pergi. Itu menyebabkan masalah untuk orang-orang yang mereka kunjungi. Dan kemudian setiap hari, sesuatu atau apapun pasti akan terjadi. Aku tidak mau ada masalah di pernikahan putriku nanti. Aku benar kan Malati? Iya, kau benar Kamla. Apa yang kau lakukan di sini? Aku hanya... Aku kemari untuk bicara tentang Pragya. Bado dengar ya. Tidak ada yang kusembunyikan darimu. Aku ingin pernikahan putriku bebas dari masalah. Jadi kau tidak usah repot-repot. Aku tidak akan mengundang keluargamu ke acara pernikahan putriku. Dan kau juga harus menjauh dari semua ini. Itu akan jadi lebih baik untuk semua orang. Biar aku dan Malati yang akan mengurus semuanya. Itu tidak masalah kan Malati? Iya Kamla, itu benar. Dengar. Bahkan Malati juga berpikiran sama. Bibi, kau tidak perlu khawatir. Aku tidak akan buat masalah nanti. Aku pergi dulu. Dengar ya, kita sudah mengatasi persoalan ini. Aku akan menghubungi ibu dan memberitahunya tentang semua ini. Dia pasti tidak sabar ingin mendengar gosip penting ini.